Market gold tidak pernah bergerak secara acak. Setiap kenaikan punya alasan. Setiap penurunan adalah keputusan besar dari pelaku market. Dan hari ini, gold sedang berada di fase paling berbahaya bagi trader yang tidak sabar. Karena di fase ini, market tidak sedang memberi peluang besar, tapi sedang menguji disiplin. Sekarang, kita mulai dari cerita besarnya. Beberapa hari terakhir, gold bergerak turun. Namun ini bukan penurunan panik. Ini adalah penurunan yang rapi, terstruktur, dan penuh perhitungan. Market sedang berada di kondisi menunggu kepastian global. Di satu sisi, gold masih menjadi aset lindung nilai. Namun di sisi lain, dolar Amerika belum kehilangan kekuatannya. Inilah yang membuat gold tidak jatuh bebas, tapi juga tidak mampu rally agresif. Setiap kenaikan harga justru disambut dengan tekanan jual. Dan ketika kondisi seperti ini terjadi, itu menandakan satu hal penting. Market sedang berada di fase distribusi dan konsolidasi turun, bukan fase akumulasi naik. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold secara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Sekarang kita masuk ke fondasi utama pergerakan gold, yaitu fundamental. Data ekonomi Amerika Serikat terakhir menunjukkan inflasi mulai melambat, namun masih berada di atas target bank sentral. Pasar tenaga kerja masih relatif kuat. Artinya, tekanan inflasi memang menurun, tetapi belum cukup untuk membuat The Fed mengubah arah kebijakan secara cepat. Komunikasi The Fed sejauh ini masih konsisten, tidak agresif menaikkan suku bunga, tapi juga tidak memberi sinyal kuat untuk menurunkan. Nada ini dikenal sebagai hawkish yang hati-hati. Dan kondisi ini secara tidak langsung menjaga kekuatan dolar Amerika dan membatasi kenaikan harga gold. Kesimpulannya, fundamental tidak mendukung bullish agresif, tapi juga tidak mendukung bearish ekstrim. Bias utama, bearish terkendali dengan tekanan sell di area atas. Analisa teknikal. Sekarang kita turunkan cerita ke dalam chart. Dari struktur harga yang terlihat, market membentuk lower high dan lower low. Struktur masih bearish valid. Kenaikan yang terjadi hanyalah pullback dalam tren turun. Ini bukan reversal. Ini adalah nafas sebelum tekanan berikutnya. Harga saat ini bergerak di bawah MA utama. MA berfungsi sebagai resistance dinamis. Trendline turun masih dihormati dengan sangat rapi. Setiap kali harga naik ke area trendline, seller kembali masuk. Dan ini adalah ciri khas, market yang masih dikendalikan oleh seller besar. Area penting yang perlu diperhatikan, resistance kuat di sekitar 5.150 hingga 5.250. Support terdekat di 4.750 dan support lanjutan di 4.675. Saat ini harga berada di tengah-tengah area konflik, bukan di area keputusan terbaik. Market juga sedang berada di bawah zona supply besar 5.300 sampai 5.450. Di atas zona demand kuat 4.500 sampai 4.600. Artinya, harga sedang bergerak di antara dua kekuatan besar institusi. Dan di area seperti ini, trader profesional menunggu, trader emosional memaksa entry. Secara teknikal, tren utama masih bearish. Belum ada sinyal reversal valid. Strategi utama tetap sell on rally, bukan buy berharap. Skenario trading. Sekarang kita bicara rencana, bukan prediksi. Skenario bullish hanya valid jika harga mampu break dan close kuat di atas trendline, IME berhasil ditembus dan bertahan, struktur berubah menjadi higher low, target kenaikan ke area resistance 5.150 hingga 5.250. Namun ingat, ini adalah trade melawan tren, risikonya lebih tinggi dan harus sangat disiplin. Skenario bearish yang paling rasional saat ini, jika harga gagal menembus trendline, mendapat rejection di EMA dan breakdown kuat di support terdekat 4.750, maka potensi penurunan menuju area support selanjutnya 4.675, bahkan menuju demand kuat di area 4.600 hingga 4.500. Ini adalah skenario yang sejalan dengan struktur dan fundamental. Trader profesional tidak mencari market yang bergerak cepat, mereka mencari market yang jelas bercerita. Jika hari ini kamu merasa bingung melihat gold, itu bukan karena kamu salah, tapi karena market memang sedang bergerak pelan. Dan tugas kita bukan memaksa entry, melainkan menunggu sampai market berbicara tegas. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.